Cewek cantik ini punya tentakel. Dia mau nyerang guru Emot ini. Diserangnya guru itu sampai membuat bangunan roboh dan guru itu kena air sampai badannya melar. Itulah kesempatan perempuan itu menyerang Pak Emot. Tapi tiba-tiba wanita ini merasakan sakit di telinganya. Pak Emot pun mendekati muridnya itu. Tapi cewek itu malah pergi. Belum selesai sampai di situ. Keesokan harinya cewek itu mengulangi penyerangan terhadap gurunya itu. Kali ini tentakelnya ada api. Cewek itu terbang dan menyerang Pak Emot. Pak Emot hanya bisa menghindar saja dan sedikit kewalahan. Nah, selagi Pak Emot bertarung, tekan tombol follow di bawah dulu ya. Pak Emot meminta tolong pada murid-murid lain untuk menghentikan temannya itu. Karena jika terus menggunakan kekuatan itu, temannya akan mati. Murid itu berhasil menusuk jantung Pak Emot. Cantik juga ya muridnya. Hehe. Tiba-tiba ada murid lain datang dari belakang dan membunuh gadis itu. Gadis itu pun salah fokus dan melemah dan kesempatan itu digunakan Pak Emot untuk melepas tentakel dari gadis itu. Akhirnya gadis itu pun sadar dari amarah yang mengganggunya. Tapi tiba-tiba ada pria berjubah putih melihat Pak Emot. Pak Emot ngejar orang itu. Ternyata pria itu adalah Yanagisa. Siapa Yanagisa ini? Kita lanjut. Gadis cantik ini sebelumnya nyerang Pak Emot. Karena kejadian itu, Pak Emot menceritakan masa lalu dirinya. Ternyata Pak Emot ini adalah manusia biasa. Ia adalah seorang pembunuh hebat di masa lalu. Namun, ia ditangkap oleh pria bernama Yanagisa. Itu tuh yang pakai jubah di part 1. Pak Emot dijadikan bahan eksperimen. Dan ada wanita yang menjaga Pak Emot selama 24 jam. Ya, karena selalu bersama, akhirnya Pak Emot dan wanita ini saling jatuh cinta guys. Tapi mereka tidak bisa bersentuhan karena Pak Emot dikurung dalam kaca. Pak Emot mengeluarkan tentakel hasil eksperimen itu dan menyentuh pacar barunya. Tapi saat masuk ke ruang kendali, gadis ini mendengar bahwa Pak Emot akan dimusnahkan. Dia pun langsung memberitahu kepada Pak Emot kalau dia akan dibunuh. Mendengar itu, Pak Emot ngamuk guys. Dia menghancurkan seluruh laboratorium itu. Tapi saat ada senjata yang hendak menyerang Pak Emot, pacarnya melindungi Pak Emot itu guys. Sampai gadis itu tewas di pangkuan Pak Emot. Duh, ternyata masa lalu Pak Emot sangat menyedihkan. Sebelum mati, gadis itu berpesan agar Pak Emot menjadi lebih baik dan jadi guru aja. Namanya cinta tadi kan, Pak Emot meninggalkan tempat itu dan menjadi guru. Nah, fakta menariknya, gadis yang menyerang Pak Emot sebelumnya adalah adik dari pacar Pak Emot di masa lalu. Gadis itu dendam karena ngira Pak Emot adalah pembunuh kakaknya. Namun mendengar cerita Pak Emot, akhirnya gadis itu luluh kembali dan nurut dengan Pak Emot. Emot make baju polisi. Ada-ada aja nih guys. Pak Emot punya ide untuk mengadu dua murid terbaiknya ini untuk berkelahi. Dia ngasih senjata ke muridnya, terus ketawa kayak gini. Kedua murid itu pun bersiap-siap di lapangan dan memulai pertarungan mereka. Siswa-siswa lainnya hanya menonton. Nagisa mulai menyerang Karma. Mereka berkelahi dengan sepenuh hati. Nagisa yang awalnya culun sudah sangat berkembang. Sedangkan Karma yang rambut merah ini emang jago berkelahi sejak awal. Karma berhasil menjatuhkan Nagisa. Tapi Nagisa berusaha bangkit dan menjatuhkan Karma. Nagisa mengepit leher Karma dan Karma bersiap-siap menusuk Nagisa. Tapi ternyata Karma menghentikan aksinya. Karma menyerah dan ternyata mereka memutuskan damai. Teman-teman mereka yang melihat itu langsung menghampiri Nagisa dan Karma. Pak Emot ternyata menonton saja dari jauh sambil ketawa-ketawa. Setelah itu mereka kembali ke kelas dan melanjutkan rutinitas mereka dengan berusaha membunuh Pak Emot. Tetap saja misi utama murid-murid ini adalah membunuh Pak Emot. Di samping itu, militer juga mempunyai rencana untuk membunuh Pak Emot. Karena jika tidak segera dibunuh, Pak Emot akan membahayakan bumi. Sebab Pak Emot akan meledak beberapa bulan lagi. Guru cantik ini menembakkan basoka dan murid-murid langsung berlari melewati pertahanan militer. Ada-ada aja kelakuan murid-murid ini guys. Seketika pertahanan militer itu langsung rusuh. Banyak sekali ide para murid ini untuk mengecoh anggota militer. Mobil militer mereka panjat-panjat. Ketua misi ini pun mengecek kondisi lapangan. Namun tiba-tiba Nagisa berdiri di depan mobil itu. Wah, mau ngapain ya Nagisa? Militer itu menambah laju kecepatan mobilnya. Ternyata Karma dan teman-temannya menjatuhkan tabung gas yang sangat besar ke arah mobil itu. Sampai-sampai mobil itu terpelanting guys. Tapi murid wanita ini berhasil ditangkap dan malah digebuk sama militer ini. Tapi salah satu murid menggunakan gas racun untuk membuat militer itu pingsan. Wah, jebakan yang luar biasa. Setelah melewati semua cegatan militer, para murid pun memanjat tebing. Kira-kira mau kemana ya mereka? Ternyata murid-murid ini mau menyelamatkan guru Emot yang sudah dikepung militer. Ternyata Pak Emot sudah dipersiapkan untuk dibunuh sama militer. Tapi bukannya takut, Pak Emot malah mau bagiin piagam buat murid-muridnya karena bentar lagi mau lulus. Aduh, ada-ada aja Pak Emot ini.
kelas Pak Emot diserang. Orang yang menyerangnya adalah Yanagisa. Dia adalah orang yang membuat Pak Emot jadi seperti itu bentuknya dan mau memusnahkan Pak Emot karena dianggap eksperimen yang gagal dan membahayakan bumi. Tentu saja murid-murid ini udah terlanjur sayang tidak membiarkannya. Tapi Pak Emot dengan gagahnya melindungi murid-murid ini. Yanagisa menyuntikkan kekuatan tambahan di dalam dirinya dan berubah jadi monster. Monster itu menyerang Pak Emot sampai emotnya gepeng. Pak Emot tampak sangat tak berdaya melawan monster itu. Monster itu semakin membesar dan menyeramkan. Pak Emot benar-benar disiksa oleh Yanagisa. Kepala Pak Emot makin lama makin gepeng. Serangan bertubi-tubi diarahkan ke Pak Emot. Kasihan sekali Pak Emot. Para murid pun tampak ketakutan dan cemas melihat kondisi Pak Emot. Tapi lagi-lagi Pak Emot tetap tersenyum. Namun monster itu tak berhenti menyerang Pak Emot. Monster itu bersiap-siap membunuh Pak Emot dengan kekuatan penuh. Tapi tiba-tiba ada murid perempuan yang melindungi Pak Emot. Monster itu malah membunuh gadis itu. Lagi-lagi seorang gadis mati di pangkuan Pak Emot. Monster itu malah ngejek Pak Emot. Pak Emot meletakkan gadis itu dan berubah jadi ungu. Pak Emot ngamuk guys. Pak Emot marah besar. Kok bisa ya? Padahal dia kan selalu tersenyum. Ternyata ada monster yang membunuh salah satu muridnya. Pak Emot sangat sedih dan murka. Ia berubah jadi hitam. Wah, Emot kalau udah nggak kuning lagi pasti marah banget kan? Pak Emot menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan cahaya. Diarahkannya cahaya itu ke monster yang membunuh muridnya. Seketika monster itu lenyap bagaikan butiran debu. Selesai memusnahkan monster itu, Pak Emot mengangkat muridnya dan dibawa ke kelas. Ternyata Pak Emot ingin menyelamatkan nyawa muridnya. Pak Emot ingin mengoperasi muridnya dengan ilmu dan kekuatan miliknya. Senyumnya lebar sekali sampai ia berkeringat dan bisa ngelap sendiri karena tangannya banyak. Murid-murid terdiam melihatnya dan selesailah operasi itu. Ternyata Pak Emot berhasil membuat murid itu sadar kembali. Pak Emot sangat lelah dan terkapar. Tapi tiba-tiba Pak Emot meminta murid-murid untuk membunuhnya segera. Karena jika tidak, ia akan meledak dan menghancurkan bumi. Muridnya pun menuruti keinginan Pak Emot dan bersiap membunuh Pak Emot. Yang akan mengeksekusinya adalah Nagisa. Bapak ini mengucapkan terima kasih ke muridnya. Nagisa menangis terseduh-seduh dan menusukkan pisau anti guru. Seketika Pak Emot menghilang menjadi cahaya. Disinilah film ini benar-benar berakhir dan begitulah akhir nasib Pak Emot. Kasihan sekali ya guys.